Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Gimana kabarnya nih? Baik. Baik, Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan kampanye kesehatan yang kami laksanakan yang berjudul Cekal, Cerdas Lawan Penyakit Menular Seksual. Sebelumnya, perkenalkan saya Alma Putri Adiriani yang pada malam hari ini akan memandu jalannya acara kita. Selain itu, saya juga tidak sendirian di mana saya bersama teman-teman saya yang gak kalah keren nih, yaitu, boleh di next slide? Oke, malam hari ini saya bersama anggota kelompok saya, yaitu Raffi Aryan Habibi, Adelia Salwa, Ahmad Fahri FA, Naila Kalista, Andrea Sofian, Atalasya, Marisa Sabria, Muhammad Fatan Gali, Sultan Mulki Raja, Naila Nisa, Nidia Kansa, Raisa Zahara, Sarah Aulia, dan juga Ceisha. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam acara inti kita, yaitu sesi penyampaian materi pada teman-teman pemateri kita. Untuk teman-teman pemateri, saya persilakan. Oke, baik. Jadi untuk latar belakang mengapa kami mengambil penyakit menular seksual PMS sebagai topik kampanye kami adalah karena PMS itu merupakan masalah kesehatan masyarakat yang semakin meningkat, terutama pada remaja dan dewasa muda seperti kita nih. Nah, meski informasi tentang kesehatan seksual ini mudah untuk diakses, tapi tingkat pengetahuan, kesadaran, dan sikap preventif masyarakat masih rendah akibat stigma. Kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko seperti hubungan seksual tidak aman serta kurangnya pemeriksaan kesehatan rutin, banyak kasus PMS tidak terdiagnosis karena penderita merasa malu, takut, atau tidak memahami gejalanya. Padahal, infeksi seperti HIV atau AIDS, sifilis, gonore, dan chlamydia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infertilitas, infeksi kronis, hingga kematian. Jika tidak ditangani sedini mungkin, sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, mahasiswa kedokteran yang memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat melalui edukasi yang tepat dan berbasis bukti. Oleh karena itu, mini campaign ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku pencegahan PMS pada masyarakat umum sehingga diharapkan mampu mendorong penerapan hidup sehat, deteksi dini, serta menurunkan angka kejadian penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya ada pengertian apa itu PMS. Nah, untuk yang kita tahu, PMS adalah penyakit menular seksual yang dimana merupakan infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik vaginal, anal, maupun oral. Contoh penyakit PMS yang sering kita temui adalah seperti HIV/AIDS, gonore, sifilis, dan masih banyak lagi. PMS menjadi masalah kesehatan yang semakin meningkat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Peningkat- Peningkatan kasus dipengaruhi oleh perilaku seksual tanpa pelindung seperti kondom dan penggunaan kontrasepsi hormonal tanpa kesadaran akan risiko penularan. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kayak mengapa ini sih ini penting? Pengetahuan tentang penyakit menular seksual sangat penting dalam membantu kita untuk memahami cara penularan, pencegahan, dan juga gejalanya. Dengan pengetahuan tersebut, kita menghindari perilaku yang berisiko serta mencegah penyebaran penyakitnya. Dengan pengetahuan yang baik, kita juga bisa menjaga kesehatan diri, masyarakat, serta mengurangi stigma terhadap penderita penyakit menular seksual.
Baik, jadi penyakit penular seksual yang pertama yaitu adalah HIV/AIDS, yang dimana HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya pada sel CD4 atau sel T yang berperan penting dalam melawan infeksi. Karena pentingnya pengaruh CD4 dalam melawan infeksi, apabila jumlah sel tersebut menurun, tubuh menjadi lebih lemah dan lebih mudah terserang penyakit lain. Selanjutnya ada AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah tahap akhir dari infeksi HIV, yang berarti HIV dan AIDS ini memiliki hubungan sebab akibat, di mana semakin parah tingkat penyakit seorang yang mengalami HIV, hal tersebut dapat menyebabkan AIDS, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat rusak dan muncul berbagai infeksi atau penyakit lain yang muncul karena daya tahan tubuh menurun. Contohnya seperti tuberkulosis, pneumonia, atau kanker tertentu. Nah, apa sih gejala-gejala dari penyakit HIV atau AIDS tersebut? Yang pertama itu adalah flu, demam atau menggigil, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri otot, diare, ruam kulit, ataupun kelelahan. Nah, walaupun gejala-gejala ini sepertinya umum, teman-teman mungkin yang merasakan gejala ini tidak usah panik karena gejala-gejala seperti flu, nyeri otot, diare, kelelahan itu bisa jadi gejala dari penyakit-penyakit lain. Tapi perlu diwaspadai jika teman-teman mungkin jangan sampainya nauzubillahnya itu mengalami ruam kulit seperti yang pada gambar atau bertemu dengan eh, orang yang punya gejala seperti ruam kulit pada gambar dan juga pembekakan kelenjar getah bening. Nah, itu bisa diwaspadai sebagai gejala dari penyakit HIV dan AIDS. Adapun dampak ataupun komplikasi penyakit dari virus HIV atau AIDS, yaitu yang pertama ada infeksi oportunistik, yaitu infeksi berat akibat imunosupresi. Yang pertama ada tuberkulosis atau TB, pneumocystis jirovecii pneumonia atau PCP, Pneumococcal meningitis toxoplasmosis cerebral cytomegalovirus atau CMV. Kemudian ada komplikasi kardiovaskular dan metabolik, mulai dari penyakit jantung koroner, stroke, dislipidemia, kemudian resistensi insulin, dan juga hipertensi. Selanjutnya yakni kanker terkait dari HIV, AIDS defining and non-AIDS cancer, kapos kaposisarkoma, non-Hodgkin lymphoma, invasive cancer cervix. Kemudian penyakit lainnya yang bisa muncul akibat dari HIV dan AIDS adalah penyakit ginjal, penyakit hati, osteoporosis, fragility fracture, dan gangguan hematologis dan metabolik lainnya. Jadi, HIV atau AIDS sendiri itu memiliki beberapa faks dan fakta. Dari faktanya dulu, yang pertama itu Ais. menjadi HIV positif tidak bisa dilihat dari penampilan seseorang. Jadi seseorang yang terkena HIV itu bisa saja berpenampilan biasa saja tanpa terlihat gejalanya. Lalu yang kedua, HIV tidak langsung berarti AIDS dan bukanlah vonis mati seperti dulu. Lalu penularan HIV melalui cairan tubuh tertentu dan kondisi tertentu, contohnya seperti air liur. Terus dengan pengobatan antiretroviral atau ART yang tepat dan kepatuhan tinggi, orang yang hidup dengan HIV dapat hidup sehat untuk jangka panjang dan perkembangan ke AIDS dapat dicegah. Lalu untuk fungsi sendiri, HIV hanya menyerang kelompok tertentu, misalnya homoseksual atau pengguna narkoba suntik. Itu nggak benar ya, karena bisa menyerang semua orang. Lalu sudah ada obat herbal atau alami yang bisa menyembuhkan HIV. Sejauh ini belum ada obat yang ditemukan untuk penyakit HIV. Lalu HIV sama dengan AIDS selalu langsung. Seseorang yang terinfeksi HIV maka otomatis berkembang jadi AIDS dalam waktu singkat. Itu juga nggak benar karena bisa saja dilakukan pencegahan seperti faktanya tadi. Lalu ada vaksin HIV yang bisa menyebabkan seseorang tertular HIV melalui vaksin itu sendiri. Sudah ada penelitiannya bahwa HIV tidak vaksin HIV tidak menggunakan virus yang aktif dan juga sampai sekarang masih terus dikembangkan untuk memperbaiki vaksinnya.
Selanjutnya adalah pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Jadi untuk terkena penyakit HIV atau AIDS adalah yang pertama, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Ini tuh meminimalisir paparan terhadap individu yang mungkin terinfeksi HIV sehingga menurunkan resiko transmisi virus. Kedua, gunakan kondom dengan benar setiap berhubungan seksual. Kondom ini berfungsi sebagai barrier method yang mencegah kontak langsung antara cairan tubuh yang mengandung HIV seperti darah, sperma, dan sekret vagina. Yang terakhir, bisa juga dengan hindari penggunaan jarum suntik bersama-sama. Jarum yang terkontaminasi atau jarum yang tidak steril dapat menjadi media transmisi langsung HIV melalui darah. Oke, untuk selanjutnya persebaran HIV atau AIDS di Indonesia. Persebaran HIV di Indonesia terus menjadi perhatian penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ke-14 dunia dengan perkiraan terdapat sekitar 564.000 orang hidup dengan HIV atau ODHIV. Dari jumlah tersebut, 63% mengetahui statusnya, 67% telah menjalani terapi antiretroviral atau ARV, dan 55% telah mencapai virus. Diketahui pula, 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, Sulawesi Selatan, Banten, dan Kepulauan Riau. Selanjutnya adalah penyakit gonor atau kencing nanah. Jadi penyakit menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini dapat menular melalui hubungan seksual tanpa pelindung, baik vagina, oral maupun anal. Bakteri gonor ini dapat menginfeksi alat kelamin, tenggorokan, rektum, bahkan mata. Baik, selanjutnya ada gejala dari gonor. Untuk pria dan wanita sendiri agak sedikit berbeda, yaitu gejala pada pria dapat muncul setelah 2 sampai 8 hari setelah paparan. Setelah itu gejala dimulai dengan uretritis. Uretritis itu peradangan pada uretra dan ditandai dengan keluarnya cairan pada uretra dan disuria atau tidak bisa berkemih, serta gatal-gatal pada anus. Untuk pada wanita sendiri, gejalanya timbul pada 7 sampai 21 hari setelah paparan. Terdapat nyeri perut bagian bawah, nyeri pada anus, gatal, dan sembelit. Serviks tampak bengkak dan saat pemeriksaan, peningkatan atau perubahan keluarnya cairan pada vagina, infeksi endoservik, dan uretra pada wanita dapat menyebabkan disuria. Baik, seseorang yang terkena penyakit gonor dapat mungkin untuk terkena komplikasi penyakit lain. Contohnya yang pertama adalah newborn baby complication atau dapat memicu infeksi mata hingga kebutaan, serta seorang yang mengalami penyakit gonor dapat mengalami seorang yang mengalami penyakit gonor dapat lahir dengan berat badan yang lebih rendah. Yang kedua adalah radang panggul yang terjadi pada wanita. Kondisi ini dapat menyebabkan saluran reproduksi wanita mengalami kerusakan permanen. Yang kedua ada komplikasi saat kehamilan yang ditandai dengan munculnya keputihan serta bercak darah. Lalu ada epididymitis yang terjadi pada pria. Kondisi ini ditandai dengan munculnya peradangan pada saluran di dekat testis yang membuat buah zakar menjadi bengkak dan terasa nyeri. Lalu, penyakit gonor dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi yang ditandai dengan munculnya demam, pembengkakan, nyeri, dan kekakuan pada sendi, ruam, dan luka pada kulit. Selanjutnya itu hoax dan fakta tentang gonor. Hoax gonor yang pertama itu ada gonor selalu menimbulkan gejala yang jelas. Sebagian besar wanita dengan gonor tidak menunjukkan gejala atau tidak menyadari gejalanya. Yang kedua,
Hoax yang kedua tentang gonor. Gonor hanya menular melalui hubungan seksual vaginal. Gonor bukan hanya ditularkan melalui hubungan seksual vaginal saja, melainkan juga bisa lewat oral atau anal. Dan yang ketiga itu ada gonor hanya menyerang organ kelamin. Selain organ kelamin, gonor dapat menginfeksi anus, tenggorokan, dan mata. Bayi yang lahir dari ibu dengan gonor dapat mengalami infeksi mata yang menyebabkan kemerahan, nyeri, luka, dan air mata yang berlebihan. Yang selanjutnya, fakta tentang gonor. Yang pertama itu ada komplikasi kesehatan yang serius. Jika tidak diobati, gonor dapat menyebabkan infertilitas pada pria maupun wanita dan komplikasi kesehatan seksual dan reproduksi lainnya. Gonor juga meningkatkan risiko infeksi HIV. Selanjutnya itu yang kedua, beban penyakit global yang signifikan. Pada tahun 2020, WHO memperkirakan terdapat 82,4 juta infeksi baru N gonorea pada orang dewasa berusia 15 sampai 49 tahun secara global. Dan yang terakhir munculnya super gonorea. Gonor yang sangat resisten terhadap obat extensively drug resistant dengan resistensi tingkat tinggi terhadap pengobatan yang direkomendasikan saat ini, ceftriaxone, serta diresistensi terhadap penisilin, sulfonamida, tetracycline, fluoroquinolone, dan makrolida termasuk azitromisin disebut sebagai gonor superbug atau super gonorea. Baiklah, jadi gonore ini ada beberapa cara untuk mencegahnya, yaitu jadi perilaku seks yang aman yaitu dengan cara setia dengan satu pasangan yang sah, terus tidak berganti-ganti pasangan seksual, dan bisa juga dengan memakai pengaman ketika melakukan hubungan seksual dengan orang atau pasangan yang berisiko tinggi. Gonore di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan, terutama di kelompok berisiko tinggi seperti pria seks dengan pria, pekerja seks, dan waria yang memiliki prevalensi jauh lebih tinggi dibanding populasi umum. Meskipun prevalensi nasional relatif rendah sekitar 0,7%, jumlah kasus terus meningkat setiap tahun, termasuk pada kelompok usia remaja. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, akses layanan pemeriksaan dan pengobatan yang mudah, serta penguatan sistem surveillance penyakit menular seksual di seluruh wilayah Indonesia. Oke, jadi tadi kita udah membahas tentang penyakit HIV atau AIDS, terus juga penyakit gonorrea. Selanjutnya kita ada penyakit sifilis. Jadi apa sih itu sifilis? Sifilis itu adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini nih bersifat kronis dan juga sistemik. Dapat menyerang hampir semua organ tubuh, terus juga menyerupai berbagai penyakit lain dan memiliki masa laten dan juga dapat kambuh kembali serta bisa menular dari ibu ke janin atau yang biasa disebut dengan sifilis kongenital. Penularannya umumnya melalui hubungan seksual, kontak dengan luka yang terinfeksi, transfusi darah, atau juga penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Selanjutnya, ada gejala yang dapat kita lihat dari penyakit sifilis. Untuk sifilis sendiri itu terbagi menjadi banyak, ada sifilis primer, sekunder, tersier, dan masih banyak lagi. Untuk sifilis primer, gejalanya dapat dilihat ketika muncul luka, tunggal, keras, tidak nyeri, bertapi tegas, biasanya di area genital, anus, atau mulut pada pria dan wanita. Lalu untuk sifilis sekunder, dapat dilihat dari timbulnya ruam pada kulit, terutama di telapak tangan dan kaki, lalu lesi pada mukosa, rambut yang rontok seperti penyakit alopecia, lalu pembesaran kelenjar getah bening, dan kondiloma yaitu benjolan lembab di area genital. Lalu selanjutnya ada sifilis tersier, di mana muncul lesi kronis berupa gumah atau benjolan lunak seperti tumor, lalu gangguan saraf, neurosifilis, lalu gangguan jantung, sifilis kardiovaskular, dan juga kerusakan organ lain. Selanjutnya ada sifilis laten, yang dimana gejalanya dapat dilihat ketika
Sifilis laten ini tidak menimbulkan gejala klinis, tetapi infeksinya itu masih ada dan bisa kambuh. Untuk sifilis kongenital itu ditularkan dari ibu ke janin sehingga dapat menyebabkan kelainan pada bayi sejak lahir. Oke, selanjutnya kita lanjut ke dampak dan komplikasi sifilis. Kita lanjut ke dampak dan komplikasi. Satu, masalah kesehatan reproduksi. Sifilis dapat menyebabkan radang organ reproduksi, jadi saat berkemih, serta luka pada area genital yang meningkatkan risiko infeksi lain seperti HIV. Jika tidak diobati, bisa berdampak panjang seperti infertilitas atau gangguan fungsi organ reproduksi. Yang kedua, gangguan mental dan sosial. Remaja yang terinfeksi sering mengalami stres, rasa malu, depresi, atau kehilangan kepercayaan diri akibat stigma sosial dan rasa takut ketahuan. Yang terakhir, komplikasi jangka panjang. Bila sifilis tidak segera diobati, dapat berkembang menjadi neurosifilis atau gangguan saraf dan otak, kerusakan jantung, dan masalah penglihatan bahkan pada usia muda. Hoax yang sering tersebar di masyarakat tentang sifilis, yaitu sifilis hanya menular lewat hubungan seksual. Nah, nyatanya sifilis itu memang paling sering menular melalui hubungan seksual. Tetapi, sifilis juga bisa menular dari ibu ke janin selama kehamilan atau saat persalinan. Selain itu, kontak langsung dengan luka pada kulit atau selaput lendir juga bisa menyebabkan penularan. Lalu, hoax di mana orang yang pernah sembuh dari sifilis tidak akan tertular lagi. Hal tersebut merupakan salah karena setelah sembuh, seseorang masih bisa tertular kembali penyakit sifilis jika berhubungan kembali dengan orang yang terinfeksi sifilis. Lalu bagaimana sih cara kita mencegah agar tidak terkena dari penyakit sifilis? Dari penyakit sifilis, yang pertama itu tidak berganti-ganti pasangan seksual. Tetap setia pada satu pasangan dan tidak berganti-ganti pasangan seksual mencegah individu itu tertular sifilis. Kemudian, bisa dengan menggunakan kondom secara konsisten dan benar. Menggunakan kondom secara konsisten dan benar adalah cara terbaik untuk mencegah sifilis dan berbagai penyakit menular seksual lainnya. Kemudian, dengan melakukan pengecekan. Nah, pengecekan ini bisa dilakukan kepada orang-orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit sifilis, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Eh, Pengecekan ini bisa dilakukan selama minimal 1 kali dalam setahun. Kemudian, apabila sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penyakit sifilis ini agar tidak menular kepada orang-orang lain dengan memberitahu pasangan kita apabila kita sudah terinfeksi. Yang mana orang yang didiagnosis menderita sifilis harus memberitahu pasangan seksualnya untuk mencegah infeksi baru. Kemudian persebaran sifilis di Indonesia. Untuk kasus sifilis di Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari data Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada periode Juni hingga Maret tahun 2025, terdapat total kasus sifilis dini sebanyak 10.681 kasus dan sifilis sebanyak 8.336 kasus. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, Ina Agustina mengatakan bahwa sifilis yang dijuluki penyakit Raja Singa ini menyumbang 48% infeksi penyakit menular seksual di Indonesia. Jadi kita sebagai remaja atau juga dewasa muda harus lebih aware lagi nih tentang penyakit menular seksual seperti yang tadi udah dipaparin. Ada HIV atau AIDS, sifilis dan juga gonore. Kenapa? Karena penyakit ini nih merupakan masalah kesehatan reproduksi yang signifikan. Pencegahannya dapat dilakukan melalui penerapan perilaku seksual yang bertanggung jawab, juga penggunaan alat pelindung, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Terapi yang tepat seperti antiretroviral untuk HIV dan antibiotik untuk sifilis dan juga gonore berperan penting dalam menekan angka morbiditas, pencegahan penularan, dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Oke teman-teman, sebelum kita menyelesaikan
eh, acara hari ini, aku mau kasih kata-kata nih buat kalian dari Bapak B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Baik teman-teman, selesai sudah presentasi kami kali ini. Setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh reaction raise hand dulu. Oke, boleh Syakila, dan tolong untuk notulensi dicatat ya. Syakila boleh. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syakila Reona Putri. Saya izin bertanya, apakah orang yang sudah pernah terkena penyakit sifilis itu dapat tertular kembali walaupun sudah sembuh? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami simpan dulu pertanyaannya. Nanti kami jawab setelah semua pertanyaan telah terkumpul. Boleh, silakan lanjut. Boleh untuk Ajib, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Gagusama Jibril. Saya izin bertanya, apakah penderita HIV/AIDS masih dapat berhubungan seks dengan aman? Terima kasih. Oke, Ajib, terima kasih. Nanti kita jawab lagi. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Kalau untuk ibu hamil yang terkena HIV, dampak untuk bayinya apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kami simpan dulu. Setelah ini kami jawab satu-satu. Oke, untuk pertanyaan pertama sudah terjawab mengenai gejala penurunan seseorang yang telah terkena sifilis bisa terkena lagi. Jawabannya, orang yang pernah terkena sifilis bisa tertular lagi jika terpapar ulang dengan bakteri. Pengobatan sifilis hanya menghilangkan infeksi yang sedang aktif, bukan membuat tubuh jadi kebal. Jadi kalau melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan dengan orang yang terinfeksi, resiko tertular tuh lagi tetap ada. Oke, sudah terjawab. Syakila, sudah. Oke. Lanjut, pertanyaan kedua dari Ajib. Kenapa bisa terjadi gejala penurunan berat badan drastis pada penderita AIDS? Jadi pada tahap AIDS, sistem kekebalan tubuh tuh akan sangat lemah. Sehingga tubuh kesulitan melawan infeksi, metabolisme meningkat, dan nafsu makan menurun. Jadi berat badan turun lebih cepat. Lalu pertanyaan terakhir, kalau seseorang ibu hamil terkena tadi setahu saya pertanyaannya terkena penyakit menular seksualnya ya, dampak bagi bayinya. Oke, benar tidak? Ya, oke. Jadi, jawabannya itu penyakit menular seksual bisa sangat berbahaya bagi janin. HIV sendiri itu bisa menular ke bayi lewat plasenta, proses persalinan, bahkan ASI. Sedangkan gonorrea dan sifilis itu bisa menyebabkan keguguran, bayi lahir prematur, atau infeksi serius pada bayi yang baru lahir. Maka dari itu, ibu hamil perlu melakukan tes dan pengobatan sedini mungkin agar risiko penularan ke bayi bisa dicegah. Sekian pertanyaannya sudah terjawab semua. Jika ada yang kurang, boleh. Oke, sepertinya cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman pemateri atas penjelasan dan juga
edukasinya yang super menarik. Terima kasih juga atas antusiasme teman-teman yang sudah menanyakan pertanyaan yang hebat sekali. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi sebagai penutup dalam acara malam hari ini. Untuk panitia yang bertanggung jawab, saya persilakan. Untuk dokumentasi, silakan semuanya nyalakan kamera dulu ya. Aku tunggu sampai 19.36. Jangan lupa untuk dipakai virtual background yang udah dikirim di grup WhatsApp. Oke, untuk pertama kita formal dulu ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya pose LKMM, tangannya kayak gini ya. Tangan jari manis dan kelingkingnya disatuin. Udah. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, segitu aja dokumentasinya. Saya alihin ke moderator lagi. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi pada malam hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga melalui kampanye Cekal ini, kita semua bisa menjadi lebih tahu dan lebih peduli tentang pentingnya kepedulian kita tentang penyakit menular seksual. Terima kasih banyak untuk partisipasinya dan sampai jumpa di acara selanjutnya teman-teman. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.